Pembahasan tentang dasar-dasar muamalat yang Islami sangat dibutuhkan seorang muslim agar dia melakukan setiap transaksi yang tidak terlepas dari kehidupannya sehari-hari. Tidak ada seorang pun manusia melainkan kesehariannya terlibat dari transaksi. Anda dari rumah kemari, bagi yang tidak memiliki kendaraan sendiri, naik kendaraan umum, melakukan akad apa namanya? Ijarah, sewa menyewa. Anda yang melakukan datang kemari dengan kendaraan pribadi, di tengah jalan bensin Anda kurang, mampir di SPBU, apa yang kalian lakukan ini? Transaksi membeli bensin. Ya. Baru datang ke sini tadi, registrasi, ada bayarannya kan ya? Anda bayar, Anda berikan uang, umpamanya bayarannya berapa ya? 150. 150. Ini yang termasuk yang termahal, yang bayaran yang kajian seperti ini. Insyaallah ada berkahnya lah. Antum juga dapat makan, dapat ini ya. Ketika antum bayar, bisa jadi uang Anda pas 150, bisa jadi uang Anda 200. Kemudian dikembalikan 50. Ini transaksi lagi, sharaf, tukar menukar uang dan pembayaran jasa. Setiap dari 3 contoh tadi, tahukah Anda kaedah-kaedahnya sebuah transaksi yang boleh dan tidak? Ada yang tahu? Sebuah jual beli seperti sholat umpamanya, ada syarat dan rukunnya, iya kan? Syarat sah sholat apa? Apa? Berwudu, suci, ya, dari hadas kecil, hadas besar, pakaian suci dan segala macam. Ini syarat sah sholat. Rukun sholat juga ada kan? Taib. Apa diantaranya? Itu ihram dan selanjutnya. Tahu antum kan? Taib. Bagaimana transaksi Anda yang 3 tadi? Ijarah, sewa menyewa, jual beli bensin, kemudian saraf, tukar menukar uang. Ini 3 akad berbeda jenisnya. Berbeda jenisnya. Yang paling berbahaya yang ketiga ini, karena tukar menukar uang, komoditi riba, harus ada persyaratan yang khusus. Yang pertama, ijarah, sewa menyewa. Taib. Tahu antum rukun dan syarat sah jual beli? Syarat sah jual beli apa saja? Taib. Masya Allah. Ada barang, ada uang gitu ya. Belum cukup ada orang, ada uang, ada jasa. Alhamdulillah bagi Anda yang telah mengetahui. Bagi yang tidak mengetahui, dia ingin melakukannya, transaksinya halal, tapi karena dia tidak mengetahui, pasti mau tidak mau dia akan terjatuh kepada transaksi yang tidak dihalalkan, karena dia tidak tahu. Karena dia tidak tahu. Dan ini sering saya contohkan dalam akad sharaf, karena sharaf yang paling gampang dimasuki riba. Dalam akad Anda tukar menukar uang tadi 200.000, bayaran 150.000. 150.000-nya jasa, iya. Tapi 50.000 ini tukar menukar. Persyaratannya agar tidak ada riba harus terpenuhi. Kalau Anda bayarkan dulu, dia belum ada kembaliannya, nanti baru dikembalikan. Tunai atau tidak namanya? Nanti kalau sudah ada selesai acara, dia datang lagi ya. Ya, udah, datang lagi. Apa yang terjadi ini? Tunai atau tidak tukar menukar uang ya? Tidak. Ada yang tidak tunai? Pengembaliannya.
Kalau tidak tunai namanya riba al-bay'. Karena tukar menukar uang dengan cara tidak tunai. Ada tadi yang begini? Alhamdulillah tidak ada. Kalau ada tinggal bertaubat aja. Dan sekarang kita pelajari. Ini bagian dari tukar menukar. Persyaratannya agar Anda lepas dari tukar menukar. Tadi kan tukar 50-50 kan? Karena 150-nya jasa. Jasa nanti diberi makan segala macam, seminar kit dan segala macam lah. Ya 50-nya buat tukar menukar. Keluar dari tukar menukar yang tidak tunai ini, terlambat umpamanya, maaf tidak ada kembalinya nanti datang. Harus dikatakan, ya udah saya pinjamkan dulu uang 50.000 kepada Anda. Saya utangkan dulu ya. Atau dia bilang, ini 50 utang dulu ya, kami utang dulu, panitia berutang kepada Anda. Hanya Anda bilang utang saja, selesai sudah urusannya. Kalau Anda tidak bilang hutang tadi, sekarang tolong bilang hutang kepada panitia. Karena kalau tidak terjadi riba, karena tukar menukarnya tidak tunai. Apa bedanya? Satu yang mengatakan hutang, yang satu tidak mengatakan apa-apa, yang satu riba, yang satu selamat dari riba. Apa yang membedakan mereka berdua? Al-ilm, ilmu. Akad, ya betul akad, karena dia punya ilmu. Ilmu yang membedakan. Karena untuk itulah antum datang kemari, insyaallah akan kita bahas beberapa hal dasar-dasar dalam muamalat. Semoga dengan hal itu selamat kita dari berbuat riba dalam transaksi kita. Sehingga para ulama kita sering mengatakan, kam min muslimin syabat aridatuhu fil Islam wa huwa yata'amalu birriba sabahan wa masaan. Berapa banyak orang muslim bukan jenggotnya saja putih, jambangnya pun sudah putih, tetapi di pagi dan sore hari dia melakukan transaksi riba. Yang murni, yang kita ketahui riba, bunga bank dan lain-lain, hanya jelas-jelas riba, kita mungkin bisa hindari. Yang seperti tadi, bagian tidak mengetahui tidak akan bisa dia menghindarinya. Sinilah perbedaan antara orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar. Baik. Dasar-dasar sebuah muamalat sehingga menjadi halal, di dalam buku ini saya berikan gambaran, saya jelaskan 3 kaidah yang membuat sebuah akad menjadi tidak halal dan hasilnya menjadi tidak halal, yaitu riba, terbalik sih, kezaliman, gharar dan riba. Tidak masalah juga riba kita mulai, gharar dan kezaliman juga tidak masalah. Tidak masalah, yang manapun kita mulai insyaallah ta'ala akan bermanfaat. Kenapa saya mulai dengan yang kaidah-kaidah yang merusak sebuah akad? Tidak ada tujuan saya untuk menakut-nakuti kaum muslimin, tidak ada. Karena orang melihat buku ini, kemudian lihatnya keadaan kehidupannya. Oh, sini ada kredit, saya beli kredit, dibacanya, oh ternyata riba, tutup, nggak jadi baca dia. Saya pegawai masuk tidak pada waktunya, wah ternyata korupsi juga, tutup, nggak jadi baca. Saya ternyata mempunyai sebuah usaha MLM, waduh, ternyata di sini juga mengandung fatwa para ulama riba dan gharar, waduh nggak jadi. Tidak ada tujuannya, ya udahlah jangan baca buku ini, semuanya haram saja. Bukan tujuannya agar seorang muslim hidup dalam ketakutan, karena ada yang mengatakan, Ustaz, ini buku ini bikin rusuh masyarakat. Semua orang takut, jadi semuanya ini haram, ini riba, ini harta haram. Tidak ada tujuannya. Ini kaidah. Bila ini Anda kuasai kaidah yang diharamkan, Anda akan mengetahui sisanya adalah halal. Dan kenapa kita jelaskan yang haram ini? Karena yang haram itu sedikit. Ribuan dan jutaan bentuk transaksi yang halal tidak saya jelaskan, karena semuanya halal sudah. Maka bila Anda mengerti kuncinya yang haram, sisanya halal. Sama kita dengan pelajari masalah akidah. Yang sering dijelaskan oleh para ulama kita masalah syirik kan. Ya. Agar untuk dihindari.
bukan ingin menakut-nakuti orang, semua orang syirik, bukan itu tujuannya, agar orang menghindarinya. Berbeda mungkin dengan ibadat. Ibadat hukum asalnya tauqifi, muamalat tidak, lebih luas. Ya. Lebih luas bab muamalat, sehingga yang diharamkan itu hanya sedikit saja, hanya beberapa kaidah penting. Semua persyaratan, rukun dan syarat jual beli dan transaksi, apapun juga selain jual beli, ya, itu tidak akan terlepas dari 3 kaidah ini yang merusak akad, ya. Ada lagi yang tidak merusak akad tapi berdosa juga, tapi tidak saya masukkan dalam kaidah ini, seperti kaidah menolong orang dalam berbuat maksiat. Dalam persyaratan rukun dan jual beli, kalau kita jelaskan secara ringkas 4 jam ke depan, akan kita lihat semuanya berkaitan dengan 3 kaidah ini. Nanti insyaallah pada sesi selanjutnya akan kita jelaskan, ya, kaidah ini lebih rinci, akan masuk dia ke dalam rukun dan persyaratan jual beli. Rukun jual beli apa saja, ya? Ada orangnya, terus ada akadnya kan, ada objek, ada barangnya, kan rukun, ya. Masing-masingnya ada persyaratannya. Orangnya harus muslim atau tidak berjual beli? Tidak. Boleh kita bermuamalah dengan non muslim sekalian. Dengan Yahudi boleh atau tidak? Boleh, dan telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kalau dikatakan setiap Anda beli produk Yahudi tersebut, keuntungannya akan mereka gunakan untuk membeli peluru, dengan peluru ini mereka membunuh saudara kita kaum muslimin di Palestina. Boleh kita berarti belanja produk Yahudi? Boleh atau tidak? Kalau kita tahu tujuannya, tidak boleh. Kalau tidak tahu, tidak apa-apa. Nabi SAW juga telah bermuamalat dengan orang kafir Quraisy yang memerangi mereka, dan dengan orang Yahudi yang memerangi mereka. Tahu atau tidak Nabi tujuan mereka berbelanja dengan Nabi? Tahu kan? Tapi tetap beliau bermuamalat dengan mereka. Karena kalau demikian tidak bisa kita bermuamalat sama sekali dengan orang non-muslim dan kafir ini, karena tujuan mereka siapapun lah, ya. Kita jual buah-buahan kepada mereka, nanti buah-buahan jadi mereka segar, vitaminnya banyak, mereka kuat, nanti mereka lawan juga orang Islam. Gak bisa kita jual beras kepada mereka yang makan kuat, mereka buat syirik aja kerjanya. Tidak. Kecuali yang langsung, iya, yang Anda beli nih, Anda jual peluru kepada dia, ya, ini peluru, oh ya, kami butuh mau membunuh muslim Palestina, kami beli ya, iya, baru tidak boleh Anda transaksi dengan dia. Tetapi ini panjang kan, bisa jadi dibelinya peluru, bisa jadi enggak, bisa jadi lumayan, enggak masalah. Berarti tidak ada persyaratan dia harus muslim, pun tidak ada persyaratan dia bersih dari kebid'ahan, pun tidak ada. Dan muslim saya tidak masalah. Dengan demikian boleh kita bermuamalah dengan orang yang ada bid'ahnya, dalam berjual beli tidak masalah. Dan bila Anda bermuamalah dengan jujur dan adil, bisa saja ini sarana untuk mendakwahi orang-orang di luar Islam kepada agama Allah.